Umar bin Khattab yang lucu dan sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wiwin Eko Santoso. Kawan-kawan pencinta buku dan pencinta ilmu. Dalam buku berjudul Meneladani Kepemimpinan Khalifah Titik 2, Khulafaur Rasyidin dan Khalifah Pilihan karangan Abdullah Munib El-Basiri, ada salah satu riwayat yang bukan hanya perlu kita uji kebenarannya, tetapi juga kebaikan dan keindahannya. Jika itu ada secara sekaligus, kalau tidak, satu di antara tiganya. Bulan September tahun 615 Masehi versi kalender Gregorian atau bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian Muhammad SAW, Zulhijjah minus 8 Hijrah kira-kira begitu. Umar bin Khattab masuk Islam. Nah, saat itu umat Islam baru ada 40 orang. Nah, ini mungkin bisa dijadikan patokan. Nah, kembali lagi September 615 Masehi tersebut, mungkin setelah itu atau sekitar itu, suatu saat Rasulullah itu berkumpul dengan Umar bin Khattab dan para sahabat lainnya. Di situ Rasulullah bertanya kepada Umar, "Coba ceritakan kepada saya suatu cerita yang dapat membuat saya tertawa dan membuat saya juga menangis." Wah, menarik ini, Win. Pertanyaan ini sulit nih. Ini sepertinya menguji kehebatan seorang Umar dalam bercerita. Apakah Umar hanya pandai berkelahi atau juga bisa bercerita? Nah, rupanya ceritanya ada berdasarkan pengalamannya. Kepada Nabi, Umar bercerita tentang dia pernah membuat berhala dari manisan buah demi kemuliaan Lata, Uzza, dan Manat. Umar berdoa meminta diberi rezeki. Nah, saat itu Umar memang lapar. Kemudian dia ke dapur dan tidak ada makanan. Kemudian Umar balik lagi ke ruang pemujaan dan dimakanlah itu patung manisan yang dia sembah tadinya. Kata Umar kepada Nabi, "Aku makan berhala tersebut mulai dari kepalanya, terus tangannya hingga habis tak bersisa." Mendengar ini Rasulullah SAW pun tertawa hingga terlihat giginya. Setelah itu Rasul bertanya, "Loh, di mana akal kalian waktu itu?" Umar menjawab, "Oh, akal kami memang cerdas. Namun sesembahan kami ini loh yang telah menyesatkan kami." Nah, ingat Win, Umar itu orang yang pandai membaca dan menulis walaupun tidak master. Tetapi kita harus tahu ini berarti pertanyaan Muhammad ini cenderung untuk menohok paradoks orang pintar macam Umar itu. Nah, ternyata Umar yang keras dan ganas kepada manusia sezamannya yang konon pernah mematahkan kaki Khalid bin Walid saat duel MMA ala Gulat Quraisy zamannya itu dan pernah menyiksa budak perempuan, kini bisa bercerita lucu seperti barusan tadi. Nah, oke, kembali. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, "Nah, sekarang ceritakan kepada saya hal yang bisa membuat saya menangis." Umar bin Khattab pun bercerita, "Dahulu, Umar pernah memiliki seorang anak gadis yang masih kecil dan sangat manis dengan sorot mata yang jujur menggemaskan. Umar pun mengajak gadis lucunya itu ke suatu tempat. Tentu anak gadisnya riang gembira ketika diajak jalan-jalan oleh sang ayah. Tiba di suatu tempat, Umar menggali lubang sendirian saja, ya, ditemani anaknya itu. Nah, setiap kali tanah yang digali mengenai baju Umar atau menciprati baju Umar, anak gadisnya itu membersihkannya seraya berkata, "Ayah, baju ayah kena tanah loh, biar saya bersihkan ya." Dengan tangkas, anak gadis Umar itu yang kecil itu tidak mau kalah sibuk. Ia membantu sang ayah, walau hanya dengan membersihkan tanah tiap menempel ke baju sang ayah. Putri yang manis itu sangat sayang kepada ayahnya. Ia bertingkah dan berbuat seakan-akan ia meringankan keletihan Umar bin Khattab. Padahal saat itu, Umar sedang menggali lubang untuk pengorbanan atau persembahan kepada berhala sesembahan nenek moyangnya. Anak gadis mungil itu tidak tahu bahwa lubang tersebut digali Umar untuk mengubur hidup-hidup dirinya. Nah, disinilah bagi Umar bin Khattab sendiri, ujian dan pertarungan batinnya terjadi. Apakah ia sanggup atau kuat mengorbankan orang yang disayanginya ini? Kata Umar kepada Nabi, "Selesai menggali lubang itu, aku melempar anak perempuanku itu ke dalam dasar lubang. Dia menangis kencang sambil menatap ke arah wajahku. Sampai sekarang masih terbayang wajah anakku yang manis itu dan masih terngiang jeritan anak yang belum mengerti apa yang dilakukan oleh ayahnya ini." Mendengar cerita demikian, meneteslah air mata Rasulullah SAW, sedangkan Umar menangis terseduh-seduh. Demikianlah tulisan dari Abdullah Munib meneladani kepemimpinan Khalifah. Nah, di sini timbullah pertanyaan, Win.
Apakah Umar sedang meniru kisah leluhur yang samar-samar kepada sosok Nabi Ibrahim? Di mana Nabi Ibrahim kan memang terkenal memiliki hati yang tabah, menahan perasaan ketika Allah memerintahkan suatu hal yang hampir tidak masuk akal, yaitu menyembelih anaknya sendiri. Apakah ini varian dari itu? Dan ini merupakan tafsir Quran versi Departemen Agama Republik Indonesia surat Al-An'am surat 6 ayat 137. Lah, itu kan kamu yang berpikir gituin. Ya, sebab dalam catatan kaki terjemahan versi Departemen Agama Republik Indonesia terkait ayat 137 surat Al-An'am tersebut, ditulislah di situ, sebagian orang Arab itu adalah penganut syariat Ibrahim. Nah, Ibrahim alaihissalam pernah diperintahkan Allah mengorbankan anaknya, yakni Ismail. Kemudian para pemimpin agama mereka di era kemudian, saya ulangin, para pemimpin agama mereka, yaitu orang Arab itu, mengaburkan pengertian pengorbanan tersebut sehingga mereka dapat menanamkan kepada pengikutnya rasa dan anggapan baik untuk membunuh anak-anak mereka dengan alasan pendekatan diri kepada Allah. Padahal alasan sesungguhnya ialah karena mereka takut miskin atau takut ternoda. Oh, nah tapi kan Ibrahim mengorbankan anak cowok, Win, bukan cewek. Wah iya Bu ya. Itu pula, menurut Profesor Quraisy Shihab edisi 2002 Tafsir Misbah. Nah, dalam tafsir surat Al-An'am surat 6 tadi ayat 137 ini adalah begini sebenarnya. Dulunya kakek Nabi Muhammad SAW, kakek Nabi Muhammad SAW yaitu Abdul Muthalib hampir pernah mengubur hidup-hidup anaknya yang masih bayi, yaitu si Abdullah, ayah Nabi Muhammad, sebagai persembahan kepada berhala di Ka'bah. Hanya saja kemudian diganti dengan 100 ekor unta. Nah, konon pertama-tama yang melakukan pembunuhan atau penanaman hidup bagi anak-anak perempuan adalah Bani Rabi'ah, diikuti Bani Kindah, dan sebagian anggota suku Bani Tamim. Kata Profesor Quraisy Shihab, kisah Umar bin Khattab pernah menanam atau mengubur hidup-hidup anak perempuannya itu dinilai sebagai riwayat yang tidak sahih. Oh, menurut Quraisy Shihab, mustahillah Umar membunuh anaknya sebab putri Umar yang bernama Hafsah yang kelak menjadi istri Rasulullah tidak dibunuh, dikubur hidup-hidup. Nah, perlu dicatat, penguburan anak perempuan hidup-hidup pun bukanlah adat kebiasaan yang direstui oleh masyarakat jahiliyah kala itu. Misalnya Sa'ah Ibnu Naji'ah, kakek penyair Farasdak, itu menebus 2 ekor unta hamil 10 bulan setiap orang tua yang merencanakan mengubur hidup anak-anaknya. Nah, itu contoh bagaimana kebiasaan ini tidak direstui oleh masyarakat jahiliyah. Loh Win, mana tahu yang dikubur atau dibunuh hidup-hidup oleh Umar itu adalah kakaknya Hafsah. Dan pengorbanan kan cukup sekali. Masa Hafsah juga mau dikorbankan? Kembali, menurut Quraisy Shihab, Nabi Ibrahim pun ketika mengorbankan anaknya itu dibatalkan Allah dengan domba. Perlu dicatat di sini kata Quraisy Shihab, ada 3 faktor mengapa ada yang melakukan ajaran melenceng ini atau melesetkan syariat Ibrahim tersebut. Pertama, para orang tua hidup dalam kemiskinan atau menganggap anak perempuan itu tidaklah produktif. Nah, ini ditentang oleh surat Al-An'am 6, surat 6 ayat 151. Faktor kedua, kekhawatiran anak itu menjadi dewasa tapi jatuh dalam kemiskinan. Nah, hal ini pun kemudian ditentang oleh Quran surat Al-Isra atau surat 17 ayat 31. Faktor ketiga, orang tua itu mungkin khawatir menanggung aib akibat ditawan perang, takut ditawan perang, sehingga diperkosa, atau takut ini sebagai akibat aib dari perzinahan. Nah, hal ini pun diperingatkan oleh atau dikecam oleh Quran An-Nahl surat 16 ayat 58. Kata Quraisy Shihab, dan itu terkait dengan juga aborsi zaman jahiliyah. Karena orang dulu takut miskin, aborsi, maka daripada anak itu jatuh miskin atau noda aib kemiskinan sekaligus hasil perzinahan, maka dikubur hidup-hidup. Nah, kira-kira karena faktor 3 tersebut. Tapi Win, yang kalau takut diperkosa karena akibat kalah perang gimana? Nah, ini saya malah teringat kisah dari Urwasi Butalia. Ketika permisahan antara India dengan Pakistan itu dulu pernah ada orang Singh
takut anak gadisnya diperkosa atau diislamkan oleh orang India Islam, maka anaknya itu dimasukkan ke sumur hidup-hidup. Terjadi loh itu di zaman, bukan zaman Rasulullah, malah di zaman sebelum berdirinya negara Pakistan. Kembali, jadi kisah Umar yang lucu atau sedih ini, apakah cerita yang tidak benar? Kata Quraisy kan tidak sahih. Tapi apakah ini baik atau bagus bagi segi sastra? Nah, kata Quraisy kan tadi sekali lagi tidak sahih. Kalau gitu, cerita ini berarti hasan atau doib ya. Dan kalau dari segi sastra, baik toh buat pelajaran. Nah, kita jadi teringat nih kata Philip Kahiti dalam History of Arab atau Sejarah Arab. Umar itu menjadi tokoh yang banyak mengilhami para pujangga Arab. Nah, ini mungkin salah satunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.